Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatimah Zahra dari kelas IP 6D, Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan pemerintahan negara selama setahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahunan anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBN. Penyusunan yang pertama yaitu ada pengajuan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengajuan tersebut dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Pada tahap penyusunan ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya. Mekanisme yang kedua ada pembahasan. Dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 RUU APBN yang diajukan Presiden akan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada tahapan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan. Mekanisme yang ketiga, pengambilan keputusan. DPR kemudian akan melakukan pengambilan keputusan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Jika disetujui, maka RUU APBN akan ditetapkan dengan undang-undang. Detail pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan peraturan Presiden. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Namun, jika rancangan tidak disetujui, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Berikut adalah gambaran dari siklus penyusunan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. APBD disetujui pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan daerah. Mekanisme penyusunan yang pertama dari APBD yaitu pengajuan. RUU Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. Rancangan tersebut diajukan pada bulan Agustus tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Dalam penyusunan rancangan ini, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga untuk tahun berikutnya. Mekanisme yang kedua yaitu pembahasan. DPRD kemudian melakukan pembahasan rancangan yang diajukan Pemda tersebut. Dalam proses ini, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan. Pengambilan keputusan oleh DPRD dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dan mekanisme yang ketiga yaitu penetapan. Jika disetujui DPRD, maka rancangan APBD atau RAAPBD akan ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Namun, jika tidak setuju, maka untuk membiayai pengeluaran setiap bulannya, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebesar angka APBD sebelumnya. APBD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian dituangkan dalam peraturan gubernur atau wali kota atau bupati. APBD yang disetujui oleh DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Berikut adalah gambaran siklus atau mekanisme penyusunan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan berikut adalah istilah-istilah atau singkatan yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri tentunya dan bagi teman-teman pastinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.